Oh, ular kelak. Ini kamu bisa dari depan. Ini ular renang sapi atau Elape radiata. Ini bentar. Ini bisa kobra bisa. Oh, ini dia. Oh, ternyata ular kopi. Awas. Ketika berkegiatan di alam liar, kita harus mengetahui beberapa teknik bertahan hidup di kala darurat. Salah satunya bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu. Kali ini Tiong Survival akan mengajarkan cara menangkap unggas terrestrial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aduh, Mas ya. Gak apa-apa. Tadi kita lihat burung. Ayo kita cari dulu. Tadi kita kejar, malah nyemplung Mas Tio-nya. Ayo kakak Mas. Mana kah? Oh, dapet. Pegang yang kecil lah. Ya. Wow. Burung puyuh. Oh, jadi dia emang termasuk terestrial ya, Mas? Betul. Dia itu hidupnya lebih banyak di tanah karena dia ini emang makanannya biji-bijian juga serangga-serangga. Burung puyuh adalah unggas daratan yang termasuk mudah untuk diburu. Keberadaannya cukup banyak di alam karena memiliki daya reproduksi yang cepat dan adaptasi yang baik. Unggas ini memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit. Dapat bertahan hidup 3 hingga 5 tahun di alam liar. Aduh, udah kelihatan ternyata terbangnya jauh banget. Puyuh memiliki kemampuan untuk lari dan terbang dengan kecepatan tinggi, namun dengan jarak tempuh yang pendek. Dapat. Nah, jadi emang burung puyuh ini sebenarnya pergerakannya cepat, tapi dia ini nggak bisa terbang jauh ya, Mas? Aku loncat ke situ dulu ya. Ya. 1, Oke. 2, 3. Yeay. Nah, ini kita ternyata Mas Tio udah bikin jerat di mana sana ya? Iya, di sana. Jadi kita mau langsung lihat. Ikut Yuk. jejak saya, jejak petualang. Dapat lah. Ada. Ini. Tarik ke sini. Oh, ada. Jadi dia ketika dia lewat situ pasti kena jerat. Oke, satu. Ini bisa kamu lepasin jeratnya nih di bawah nih. Oh, udah nih. Nah, jadi emang Dapat di juga. Indonesia ini ada banyak jenis burung puyuh ya, Mas? Betul. Ada gonggong Jawa dan juga Jepang. Puyuh Iya. Jepang yang banyak ya, Mas? Iya. Ini puyuh Jepang. Cuman kalau dilihat-lihat apanya yang Jepang ya, Mas? Penamaannya aja sih lah. Selain keberadaannya banyak di alam, jenis puyuh Jepang banyak dibudidayakan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan puyuh jenis lain, seekor induk puyuh Jepang dapat menghasilkan 300 telur per tahun. Ini diikat satu-satu gini Iya. ya? Oh, 2 kaki. Iya, ini satu itu satu. Tarik. Ya, ada lepasin. 1, 2. Oh, iya. Biar gak banyak gerak lah. Nah, ini kita mau langsung coba bikin lagi ya, Mas? Betul. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Nah, di sini nih, Kak. Kenapa di sini, Mas? Karena di sana tempatnya kan agak rimbun. Jadi tempat bersarangnya biasanya seperti itu. Oke. Kemudian dia akan melewati sini untuk minum ke sana. Karena di sana ada tempat minum. Oh, jadi kita tutup jalannya dia Iya, dengan jerat. betul. Jebakan atau perangkap merupakan taktik yang ditujukan untuk menangkap buruan. Taktik ini sudah dikenal manusia sejak lama. Banyak teknik yang digunakan dalam membuat jebakan. Jadi ini namanya adalah jebakan kolong dengan simpul jerat. Nah, jadi kalau nanti ada si puyuh yang lewat, nanti dia akan lewat begini kan. Set. Nah, otomatis simpul ini akan mengikat bagian kaki dari si burung puyuh. Nah, jadi ini emang sebenarnya ada berbagai macam cara untuk mendapatkan sumber protein
dari alam ya Mas. Iya. Mulai dari jerat, tangkap langsung dan sebagainya. Tapi tetap dalam memanfaatkannya kita harus bijak. Ikuti jejak saya, Jejak jejak Petualang. petualang. Burung puyuh termasuk jenis burung yang sering dimakan. Hampir seluruh bagian tubuhnya dapat dikonsumsi. Telurnya pun merupakan makanan yang lezat dan seringkali ditemukan di beberapa masakan Nusantara. Namun dalam kegiatan outdoor seperti ini, kita cukup mengolahnya dengan bumbu sederhana. Bumbu-bumbu yang kita gunakan hanya bawang merah, bawang putih, dan bumbu sederhana lainnya. Setelah halus, langsung aja kita tumis sampai harum. Udah, Mas. Ini aku pakai ini nih, Oh iya ya, talenan Bos. buat Ya. motong-motong. Sip, burungnya langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Dan nih Mas, Ini apa udah dulu juga. nih yang masuk duluan? Ini daging dulu aja biar empuk. Oke. Dan ngumpuk kita Biar masukin meresap. bumbunya supaya meresap, Kuahnya juga nanti akan terasa enak gitu. rasa mantap. Betul. Udah, Oke. pelan-pelan. Ya. Terus biar warna-warni dan agak sedikit pedas. Sip. Ini belum udah harum ya Mas, menggoda banget. Baunya udah. Ini udah saatnya kita nikmati ya. Iya. Langsung aja kita nikmati. Oke, ayo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Mas. Gimana? Ini nih yang namanya Ah. muantap suranta. Iya. Ini Cobain bener-bener dagingnya. kuahnya rempahnya terasa banget ya Iya, Mas. Terus seger. jahenya bikin hangat juga di tenggorokan dan di perut. Sekarang tinggal coba dagingnya. Burung puyuh umumnya dimakan dengan tulangnya karena mudah dikunyah dan renyah rasanya. Dagingnya enak ya Mas, Mantap. lebih halus daripada daging ayam Iya. teksturnya. Dan lebih gurih ya Mas, Dan bumbunya ngeresap. meresap. Daging puyuh mengandung protein tinggi, vitamin E, fosfor, zat besi, dan rendah kolesterol. Sehingga daging puyuh bermanfaat untuk kesehatan jantung dan kulit, juga dapat mencegah penyakit anemia dan osteoporosis. Dingin-dingin gini emang paling pas makan sup hangat. Dan sup puyuh ini bukan cuma nikmat, tapi memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Ikuti jejak saya, Jejak petualang. Dan kali ini kita harus mencari tanaman apapun yang bisa dijadikan sebagai sumber energi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Niklah. Ini ya, Ya, ini pucuk pinus. Ha-ha. Ini bisa kita gunakan bikin teh. untuk teh ya. Nah, jadi Iya. ini salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan. Ini Betul. bisa diolah untuk dijadikan minuman. Pinus banyak tumbuh di berbagai tempat di Indonesia. Hampir semua bagian pohon pinus bermanfaat bagi manusia. Selain getah dan kayunya, daunnya pun bisa dimanfaatkan. Nah, ini pucuk pinusnya akan langsung kita olah. Betul. Dan pastinya menggunakan kayu dan juga batang pinusnya ini sendiri. Iya. Jadi untuk sumber tenaga kita juga ya Mas. Betul. Pucuk-pucuk pinus ini akan kita olah dan tentunya menggunakan kayu bakar dan juga kayu pinus yang sudah kita ambil. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum membuat teh pinus, pucuk pinus harus dirajang agar getahnya keluar, kemudian direbus. Nah, ini jadi kayu pinus ini berbeda dengan kayu biasa
rasanya. Dia mengandung resin nih, kalau dilihat bagian yang coklat ini adalah resinnya. Jadi dia bisa sebagai bahan bakarnya juga. Jadi walaupun cuacanya lembab, air tampias, api akan tetap menyala dengan bagus. Ini rasanya itu sebenarnya cenderung hambar, mirip sama rebusan sayur, tapi ada segar-segarnya gitu, Mas. Iya. Dan bukan cuma enak, dia ini tinggi akan vitamin C, bahkan diklaim memiliki kandungan 4-5 kali lebih tinggi dari biji jeruk. Ditambah lagi tinggi vitamin A juga, jadi bagus nih untuk kesehatan mata. Ini kita mau ambil umbut dari pakis. Ini ada pakis haji. Mau kita ambil umbutnya untuk kita konsumsi. Jadi ini umbutnya udah terlalu tua, tapi bagian ini bagian apa ya, Mas? Berarti? Ya, ini bisa dimakan juga. Bagian samping ini bisa dimakan ya? Bisa, yang atas ini nanti dalamnya itu lunak juga. Oke, berarti kita cari tambahan lagi Oke, ya, Mas? siap. Ya. Ini kita mau cari tambahan lagi karena ternyata umbutnya terlalu kecil. Betul. Nah ini harendong ya, Mas. Ini bisa dikonsumsi juga. Biasanya kita pilih yang muda-muda, dan ini sebenarnya batangnya juga bisa dikonsumsi untuk sumber air ya, Mas. Iya, ini bisa dimakan loh buahnya, Kla. Buahnya yang juga hitam. bisa. Yang hitam. Coba kamu gigit. Coba. Ini ya. Ya. Rasanya apa? Rasanya mirip sama cherry. Manis. Ya, manisnya tapi tipis sekali. Enak-enak. Iya. Segar. Harendong bulu adalah tanaman liar yang hidup di hutan hujan. Tanaman ini aman untuk dikonsumsi langsung. Nah, ini bisa buat tambahan nih, Kla. Apa? Ini ada Rotan ya, Mas? rotan muda. Nah, rotan muda itu bagian umbutnya bisa dikonsumsi. Jadi kita potong di sini. Ini harus hati-hati ya kalau motong rotan, karena dia banyak durinya. Iya, betul. Kita potong beberapa titik, nanti kita baru cari bagian rotan. Dulu. Nah, bawa ini aku lipat. Oke. Jadi bagian yang mau kita ambil, Iya. tapi bagian luarnya kita biarkan begini supaya nggak kotor ya, Mas. Betul. Nanti kita bersihkan lagi. Oke. Langsung ayo, kita Kla. olah aja. Iya. Nah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Dedaunan dan umbut-umbutan menjadi salah satu sumber makanan dan obat alternatif yang bisa didapat ketika harus beraktivitas di alam bebas. Keduanya bisa dikonsumsi langsung maupun diolah terlebih dahulu. Selain umbut-umbutan dan juga daun harendong, kita tambahkan rempah-rempah untuk menambah rasa dari masakan ini. Bawang merah, bawang putih, Iya. dan garam aja ya, Mas? Iya. Ya. Masakan bushcraft emang terkenal lebih simpel dibanding masakan pada umumnya. Tapi jangan salah, walaupun kita menggunakan bahan seadanya dan juga simpel, tapi aromanya belum udah harum. Kalau ini rebusnya ada pakai garam untuk menghilangkan bagian getahnya, Kla. Oh, itu lebih banyak getahnya berarti ya, Mas? Iya. Nah, biasanya kalau harendong ini di sehari-hari dijadikan lalapan, tapi kita mau rebus nih. Mas, udah mateng nih. Oh iya, bisa tuh, Kla. Coba ya, Iya. Nih mau pakai garpu apa pakai sendok? pakai ini aja. Boleh. Umbut rotan memiliki kandungan gizi tinggi, diantaranya tentu saja serat, kalium, dan zat lainnya. Juga berkhasiat untuk mengobati infeksi kulit pada luka. Umbut pakis saji ini
teksturnya tuh lebih padat, jadi Iya. kayak lebih keras. Terus ada lembutnya di bagian luarnya. Tapi kalau dibandingin dua-duanya sama-sama nikmat, tapi umbut pakis haji ini lebih nikmat. Selain mengenyangkan, umbut pakis memiliki khasiat sebagai obat sakit perut dan gangguan pencernaan. Selain untuk menambah serat dalam tubuh, harendong juga bisa berfungsi sebagai obat disenteri. Alam ini sebenarnya sudah menyediakan semua kebutuhan kita, asal kita tahu cara memanfaatkannya. Tapi dalam pemanfaatannya nggak boleh berlebihan, apalagi sampai merusaknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Matahari telah terbit, saatnya kami bergegas turun gunung, karena perbekalan yang kami bawa nyaris tak tersisa. Ketika berkegiatan di alam liar, terkadang dihadapkan pada kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Seperti kali ini, keadaan semakin dingin dan berkabut. Energi pun mulai terkuras, tubuh kembali membutuhkan asupan makanan. Mau tak mau, sumber energi harus dicari dari alam. Tutuklah. Kayaknya sumber makanan tuh lah. Katak ya? Iya. Ini ada katak rawa. Emang nih biasanya kata-kata rawa ini adanya di rawa atau di kubangan-kubangan hutan seperti ini. Kita cari yang pinggir-pinggir aja lah. Biasanya kan ada beberapa biasanya. Ah iya. Mana? Oh, ini ada satu. Dari depannya. Hah, depannya? Ah. Sini bisa nggak? Ya, 1, 2. Oke. Rasanya gimana? Dia ini dingin dan juga lembek. Iya. Tapi ini lumayan ya Mas buat sumber energi. Iya. Katak termasuk hewan berdarah dingin, sangat membutuhkan hawa panas untuk mempertahankan hidup dan menjaga metabolisme tubuhnya. Sehingga katak akan banyak dijumpai di daerah tropis dan akan sedikit dijumpai di pegunungan berhawa dingin. Nah ini emang dia bukan hewan langka, tapi jarang ya Mas. Dia Iya. ditemukan dalam jumlah banyak. Tapi pasti kalau ada satu, pasti ada teman-temannya lagi. Dapat. Niklah. Oh, Nih. As. oh ini emang kalau nyari katak di siang hari tuh harus Iya. harus sabar. Karena katak ini lebih aktif di malam hari dan biasanya kalau siang itu dia bersembunyi. Betul, sembunyi-sembunyi di Tapi ini lumayan kan, di tempat-tempat kayak gini. Heeh. Jadi kalau kita udah tahu, langsung harus cepat-cepat ditangkap karena kalau nggak loncatnya juga jauh. Nah itulah salah satunya perbedaan antara katak dan kodok. Jadi kalau katak ini kakinya panjang, Iya. terus berselaput. Nah kalau kodok itu dia nggak ada selaputnya dan juga kayak lebih pendek. Jadi Iya. lompatnya pendek ya Mas, nggak kayak Benar. katak yang lompatnya jauh. Terus kalau kodok itu di bagian kulitnya kasar, Lebih bintil-bintil gitu. bintil-bintil dan kasar ya Mas. Iya. Kalau ini dia lembek dan belendir dan ginyu-ginyu. Katak termasuk binatang amfibi karena hidup di dua alam, di air dan di daratan. Hewan pemangsa serangga ini pandai melompat dan berenang, sehingga untuk menangkapnya butuh kecepatan dan ketepatan. Lagi gelantungan tuh. Ini dapat nih Mas. Mana? Dapat nggak? Oh, dapat lagi. Nah ini juga sebenarnya nggak semua Iya. katak bisa dikonsumsi ya Mas. Betul. Ada katak yang bisa dikonsumsi, ada juga yang beracun mulai dari dosis rendah sampai tinggi. Iya. Nah itu ciri-cirinya gimana nih Mas? Biasanya ketiaknya itu di sini ada warna merahnya. kalau di ketiaknya ada warna terang Iya, gitu ya Mas, berarti indikator. beracun. Coba kita cek. Apakah beracun atau tidak? Ternyata tidak. Bukan katak. Ayo kita cari lagi Mas. Ayo. Mas. Oh ini dia. Dapat lagi lah.
lumayan ini. Lah. Kita dapat lumayan ya Mas. Iya. Mau kita masak apa nih Mas? Suike dong. Suike. Iya. Nah, jadi suike itu artinya su itu air, ke itu ayam. Betul. Jadi artinya itu ayam air. Nah, Ah. sekarang kita mau masak ayam air. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mas. Suike-suike tadi akan kita olah dengan cara bushcraft, dan bumbunya tentunya kita menggunakan ramuan yang sederhana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Katak sudah lama dikenal manusia sebagai salah satu makanan lezat. Masakan katak atau kodok dikenal dengan nama suike, berasal dari bahasa Tionghoa yang artinya ayam air. Untuk mengolahnya biasanya digunakan bumbu yang beragam. Setelah ramuan bumbu halus, langsung kita campurkan ke suikenya. Nah, ini langsung aja kita oles. Kalau sudah rata, langsung bakar deh. Iya. Sederhana sekali ya Mas. Bagian tubuh suike yang biasa dikonsumsi itu bagian pahanya. Nah, ini nih pahanya yang mau kita konsumsi. Nih, Karena Mas. bagian pahanya itu dagingnya banyak lah. Oh. Udah taruh sini aja, nanti aku bolak-balik Ya, di sini. siap. Nah, kalau kita membakar itu sebenarnya panas baranya yang membuat matang daging. Jadi bukan apinya, karena kalau apinya mengenai daging itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Ini udah matang belum ya Mas? Ini udah nih lah. Udah? Ini udah Semuanya kuning banget, udah coklat nih. Oh, oke. Ini pasti crispy. Sekarang bedain ke sini aja, Ya. ke daun. Mas, monggo Mas. Ayo. Pemilihnya mana? Nih, Oke. ya. Aroma itunya ada ya, aroma apa? Bawangnya. Cuman bawang merah, bawang putih, nikmat ya Iya, Mas. nikmat. Jadi teksturnya mirip sekali sama paha ayam Iya. dan juga betul. chicken wing. Iya. Lembut gitu dagingnya ya. Nah, suike ini mengandung protein tinggi loh. Ditambah lagi bawang bakar ya Mas. Iya. Nah, bawang bakar ini bisa jadi obat tradisional dan tinggi akan antioksidan. Selain sebagai sumber protein hewani, daging katak berkhasiat mengobati penyakit jantung, stroke, asma, bronkitis, dan lain-lain. Makan dari alam, bumbu sederhana dari alam ternyata bisa menghasilkan makanan yang selezat ini ya Mas. Dan juga bermanfaat bagi tubuh. Tapi tetap dalam memanfaatkannya kita nggak boleh berlebihan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Herping menjadi misi utama kami kali ini. Herping merupakan aktivitas untuk menemukan hewan-hewan reptil atau amfibi untuk dipelajari atau penelitian. Karena cuaca tidak menentu, kita harus segera bergegas agar misi kali ini sesuai harapan. Apa, Kak? Oh, ya ular, Kak. Bentar, gue tarik. Bentar, aku cari dulu. Kepalanya di mana? Oh, ini Elape radiata. Coba lihat, Kak. Ya, Ini kamu bisa dari depan, cakep kan, Kak? Coba Ya. lihat. Oh, Jadi kalau bahasa Indonesianya apa Mas ularnya? ini ular renang sapi atau Elape radiata. Ular Apabila renang dia sapi. merasa terancam, dia Ya. seperti ini. Coba lihat, dia membuat spiral dan menyerang ke depan. Ya, ya. Tapi ini aman buat kamu karena ini jenis ular yang tidak berbisa, Kak. Oke. Ular sapi atau dikenal dengan sebutan ular tikus kepala tembaga adalah spesies ular yang tersebar di daerah tropis Indonesia hingga India. Panjang tubuh ular ini bisa mencapai 2-3 meter. Ya, jadi ular ini ketika digoda, dia akan membalikan badan membentuk spiral, tapi ketika dia benar-benar merasa terancam, dia akan pura-pura mati seperti tadi.
Iya. Nah, seperti itu. Dia seperti itu. Oh, unik sekali, Mas. Iya, unik. Bisa kamu tangkap, Kla? Bisa. Oke, nah itu dia. Nah, di sini, Kla, bisa kita perlihatkan ke teman-teman. Nah, cuman kecil-kecil, Ya. dia nyangkut begini. Jadi apabila menggigit kita, ini tidak boleh kita tarik, tapi biarkan saja dia lepaskan sendiri seperti itu. Ular sapi ini tidak berbisa, tetapi air liurnya mengandung bakteri sehingga dapat menyebabkan infeksi pada bekas gigitannya. Oke, lepasin aja. Kla, aja. ya di situ aja, Kla. Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, Kla, ayo. Kla. Apa, Mas? Nggak tahu. Ini hitamnya, bentar. Kalau kita dari belakang warna hitam, ini bisa kobra, bisa. Oh, ini dia. Oh, ternyata ular kopi. Oh. Nah, ini kalau ini nggak apa-apa, kamu yang pegang, Kla. Oh, ini aku pegang palanya juga nggak bisa. Nggak apa-apa, Oh. awas. Kepalanya nggak apa-apa, aku pegang. Nggak apa-apa. Awas. Dia mau coba gigit ya. Nah, di situ tapi tidak Oke. berbisa juga. Oke, dia Ini berbisa. coraknya. Nggak berbisa. Oh, oke. Ini coba coraknya. Dia totol. Ini ular kopi. Iya, ular kopi atau Elape flavolineata. Nah, jadi kalau dilihat tadi sepintas saya pikir ini ular kobra, Mas. Karena Bisa juga warnanya mirip dari sekali belakang mirip. Jadi kalau identifikasi ular kita harus jelas dulu. Kalau dari belakang kita harus tahu kepalanya seperti apa, bentuk badannya seperti apa. Nah, dan sebenarnya ular kopi ini memiliki peran penting ya dalam ekosistem. Betul. Ular ini banyak ditemukan di kebun kopi, memangsa tikus-tikus pemakan kopi, sehingga ular ini disebut ular kopi. Ular ini tidak berbisa, melumpuhkan mangsanya dengan cara membelit. Sepanjang hidupnya berkelana di tanah, namun sesekali merambat ke batang pohon. Digencet, Ya. biar mereka ular ini ngerasa nyaman, maka dia tidak akan menyerang kita juga. Oke, baiklah. Bukan main-main, jadi memang seperti itu caranya. Di saat kita mudung ya, lalu kita tepok-tepok ikannya. Banyak hasilnya, lihat nih. Oke. Ada isi? Banyak isinya. Oh, ini banyaknya. Lagi. Wow.